Chihiro-san! Seorang jurnalis muda majalah konspirasi ditugaskan untuk mencari liputan dari atasannya yang menghilang secara tiba-tiba. Jurnalis muda bernama Ozawa harus menanggung beban yang cukup berat karena jika liputan dari seniornya yang menghilang tidak selesai, maka kantor majalah itu akan tutup. Pak Sayama menghilang secara misterius di mana semua data berada di dalam laptop pribadi. Tak menyerah dengan keadaan yang ada, Ozawa meminta bantuan rekannya yang bernama Chihiro untuk menelusuri apa yang sebenarnya Pak Sayama tengah selidiki. Semakin lama Ozawa mencari tahu, semakin mengerikan teror yang terjadi dan semakin aneh pula apa yang tengah diliput oleh Pak Sayama. Apakah Ozawa akan selamat? Berikut ceritanya. Di Jepang, Sayama kembali ke basement di mana sekilas ada bayangan yang melintas dari belakang. Meskipun Sayama fokus dengan apa yang ada di depannya, ia tetap merasakan pergerakan itu. Ketika menengok ke belakang untuk melihat apa yang terjadi, tak ada apapun di sana. Lampu belakang mulai berkedip perlahan. Sayama berdiri dari tempat duduk karena ia merasa jika hal tersebut adalah peristiwa yang tak biasa. Lampu terus berkedip, di mana semakin parah dan muncul seorang pria dengan satu mata tertutup di belakang Sayama. Sosok itu menyerang mata kiri Sayama hingga rusak dan mengeluarkan darah. Ceceran darah dari mata Sayama jatuh membasahi kertas kesimpulan yang selama ini ia buat. Dan film pun dimulai. Beberapa hari setelahnya, Chihiro datang ke kantor majalah sesuai dengan permintaan dari Ozawa. Junior dari Sayama meminta bantuan pada Chihiro untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan besar. Ia tak bisa mengatakan itu di telepon dan harus diberitahukan secara langsung. Chihiro sangat penasaran dengan pekerjaan itu. Ozawa pun mengajak untuk pergi ke basement dan ia akan menjelaskan semuanya di sana. Hai, yoroshiku. Sebelum masuk ke dalam lift, Ozawa memberitahukan sebuah berita buruk di mana Sayama dikabarkan menghilang. Bahkan minggu lalu, istri dari Sayama juga ikut menghilang tanpa jejak. Semua liputan yang Sayama kerjakan selama itu dibawanya dan belum terselesaikan. Chihiro mengerti jika ia diminta untuk membantu mengurus liputan dari Sayama. Ozawa diperintahkan oleh atasannya untuk menemukan Sayama kembali dan mengambil data liputannya. Atau alternatif lain, yaitu meneruskan liputan yang Sayama kerjakan dengan menggunakan referensi yang sudah ada. Dengan kata lain, Chihiro tak bisa menolak permintaan itu. Ozawa merasa tak yakin dengan menemukan keberadaan dari Sayama karena polisi enggan mencari. Hal itu dikarenakan tak ada unsur kriminal di dalamnya. Chihiro menanyakan apakah yang tersisa dari Sayama bisa mereka jadikan sebuah petunjuk. Sayangnya selama ini Sayama menggunakan laptop pribadi untuk melakukan semua pekerjaan. Jadi semua itu hilang dan hanya tersisa materi yang selama ini Sayama kumpulkan di ruang bawah tanah. Bahkan mereka tak mengerti sama sekali tentang gambaran liputan yang ada. Tenggang waktu hanya sampai minggu depan dengan 25 halaman. Chihiro merasa jika hal tersebut sangatlah berat. Ozawa menjelaskan jika majalah akan dihentikan penerbitannya. Ia meminta tolong dengan sangat pada Chihiro agar bisa membantu. Meja yang ada di sana penuh dengan tumpukan dokumen milik Sayama yang digunakan untuk liputan itu. Chihiro langsung tertarik dengan VHS yang ada di meja. 2 kaset itu diputar satu persatu. Kaset pertama merupakan sebuah video di tahun 1985, berisi tentang seorang anak yang hilang bernama Keiko. Keiko merupakan seorang anak berusia 7 tahun yang telah menghilang selama setahun. Gadis itu tiba-tiba menghilang ketika pulang dari sekolah yang berjarak 40 meter dari rumah. Ia terpisah dari teman-temannya hingga akhirnya menghilang begitu saja. 3 bulan kemudian,
terjadi hal aneh di mana paman dari Keiko hendak menjatuhkan diri di bendungan. Jasadnya ditemukan dan polisi menyampaikan jika paman dari Keiko memang mengakhiri hidupnya sendiri. Semenjak saat itu muncul keanehan di bendungan. Salah satu supir truk mengaku jika ia melihat ada anak kecil menggunakan ransel yang mengamatinya dari dalam hutan. Karena penasaran, ia mendekati anak itu yang diduga adalah Keiko. Sayangnya ketika didekati, mata gadis itu berlubang. Hingga kemudian, gadis itu berlari masuk ke dalam hutan. Video kedua bertuliskan siswa SMP di perkemahan. Diperlihatkan salah satu siswa menunjukkan sebuah suara mengerikan. Suara gema dari dalam hutan terdengar dengan jelas seperti mengatakan, "Oi." Beberapa siswa mulai ketakutan dan menganggap jika suara itu berasal dari orang aneh. Suara itu semakin mendekat dan menyerukan ajakan untuk pergi ke gunung dan menawarkan kesemek. Tiba-tiba salah satu siswa bernama Rika tak sadarkan diri. Mereka memanggil guru sementara siswa yang lain melihat ada tangan putih yang muncul dari balik pohon. Rika mulai kerasukan diikuti dengan siswa yang lain. Chihiro menjelaskan jika kasus di SMP itu cukup terkenal, bahkan ada video yang tidak dipublikasikan. Ia menunjukkan sebuah potongan koran yang ada di cover video di mana koran itu memberitahukan mengenai kesurupan massal di SMP Kuramoto, Osaka. Ozawa masih penasaran dengan apa yang sebenarnya Sayama ingin liput. Chihiro mengajak pria itu untuk melihat lebih banyak agar mereka memiliki gambaran tentang liputan Sayama. Sebuah kaset VCD di tahun 2013 berjudul Tour. Ia menunjukkan gerbang merah dan kuil kecil yang berisi banyak boneka. Saat membuka kuil itu, terdengar gema yang mengatakan oi dan kamera mengalami glitch. Pria itu bertingkah aneh, di mana ia mengangkat tangan ke atas kuil. Ozawa menyadari jika suara yang ada dalam video itu sama seperti apa yang terjadi di perkemahan siswa SMP. Perbedaan video itu dibuat adalah 11 tahun. Chihiro pun membagi tugas di mana ia meminta Ozawa untuk memeriksa video yang ada dan dirinya akan memeriksa cetakan kertas. Misi pertama mereka adalah harus mendapatkan target liputannya terlebih dahulu. Ozawa menemukan sebuah flashdisk yang berisi liputan Nico di tahun 2015. Chihiro langsung merasa jika ia pernah membaca kasus mengenai Nico. Ia mendapatkan sebuah majalah dan menjelaskan jika video itu terjadi tepat sebelum streamer bernama Nico Nama menghilang. Karena pengikut dari Nico tak terlalu banyak, maka informasi yang ada tidak tersebar luas. Chihiro mengingat jika video terakhirnya sangatlah menyeramkan. Video Nico berjudul Siaran Langsung ke Tempat Angker pada Januari 2015. Nico menjelaskan jika malam itu ia berada di tempat angker yang cukup terkenal bernama Rumah Gantung. Konon katanya di rumah itu sering muncul hantu anak dan wanita. Nico masuk ke dalam rumah di mana dalamnya sudah hancur. Beberapa komentar meminta Nico untuk pergi ke ruangan di mana ada tatami yang rusak. Ia masuk ke dalam ruangan tersebut di mana di atasnya ada banyak tali gantung. Nico merasa bingung bagaimana dengan tatami itu bisa rusak begitu parah. Ia naik ke lantai 2 di mana ada sebuah kamar yang terkunci. Nico merasa jika kamar itu merupakan kamar dari anak-anak. Ruangan itu benar-benar tersegel dengan rapat. Dengan penuh semangat, Nico membongkar pintu kamar itu tanpa rasa takut sama sekali. Ternyata ruangan itu berisi lebih banyak tali gantung dan juga jimat kertas. Gambar-gambar aneh juga tertempel di dinding menghiasi kamar tersebut. Sebuah noda darah kering ada di pojokan kamar. Di atasnya terdapat sebuah gantungan yang terbuat dari kawat berduri. Nico terkejut ketakutan karena ia merasa foto anak itu bergerak. Suara kerat juga terdengar dari langit-langit. Nico menangis ketakutan dan memilih untuk keluar saja. Ia sama sekali tidak menyadari jika ada sosok tubuh bergoyang di belakangnya.
Chihiro memberitahukan jika itu merupakan rekaman terakhir dari Nico. Esokan harinya, Nico memposting di Twitter mengatakan jika ia baik-baik saja. Hingga di postingan terakhir, Nico menuliskan, "Terima kasih sudah menemukanku." Semenjak saat itu, akun media sosialnya dihapus dan Nico menghilang begitu saja. Ozawa masih tak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali mencari video di dalam flash disk. Kali ini, video itu berisi mengenai wawancara dengan Meguro Yuji tahun 2019. Meguro menjelaskan jika ia adalah seorang mahasiswa yang menyukai cerita seram dan film horor. Ia juga sering mengadakan pertemuan dengan beberapa teman di kampus dan memperlihatkan video mengerikan masing-masing. Kala itu dirinya membawa sebuah video dari Nico dengan judul "Video ini membuat mati siapapun yang menonton". Sato yang melihat video itu mengatakan jika ia mendengar suara wanita yang berteriak dan kemudian ketakutan. Meguro pun menunjukkan pemuda yang bernama Sato. Semenjak melihat video mengerikan itu di kampus, Sato tak pernah terlihat tertawa sama sekali. Bahkan siapapun yang mengajaknya bicara diabaikan dan tak lama kemudian menghilang. Meguro menunjukkan kos milik Sato di mana kamar itu banyak sekali surat yang tak dibaca. Sayama melihat sebuah simbol yang berada di dekat pintu. Terlihat sebuah video random, di mana video itu yang dibawa Meguro yang bisa menyebabkan mati orang yang melihatnya. Chihiro menyadari jika gambar dekat pintu itu sama dengan yang ada di dalam rumah gantung. Ozawa kebingungan dengan huruf yang berada di sudut gambar itu. Apakah merupakan angka atau hanya huruf? Menurut Chihiro, itu seperti Ryo. Ia juga baru menyadari telah melihat video yang bisa membuat mereka berdua mati. Ozawa tak terlalu percaya dengan hal itu karena Meguro masih hidup hingga saat ini. Chihiro mendapatkan jika Sayama menghilang setelah menonton video itu. Ozawa pun akan mengumpulkan beberapa informasi di media sosial mengenai Sayama. Chihiro kembali membuat video permintaan bantuan di mana temannya menghilang dan kali ini bernama Sayama. Pagi hari berikutnya, Ozawa mencetak beberapa berkas yang ia temukan. Salah satu rekan kerja menghampiri dan meminta Ozawa untuk tidak terlalu memaksakan diri seperti Sayama. Ozawa hanya tertawa dan tak mempedulikan perhatian itu. Ia kembali ke dalam basement dan mengamati video kematian. Saat diperhatikan dengan seksama, tiba-tiba kedatangan Chihiro mengejutkan Ozawa. Mereka kembali mengumpulkan informasi lanjutan. Ozawa menunjuk sebuah situs yang membahas mengenai gambar-gambar aneh yang ditempel di lingkungan sekitar. Semua gambar sama dan hanya ada yang berubah, yaitu huruf di sudut dari Ryo menjadi Ona. Chihiro mengaku jika ia sering melihat stiker itu, namun biasanya hanya promosi musisi atau karya seni. Namun kali ini ia merasa berbeda karena tempelan itu seperti tulisan tangan. Hal itu mirip dengan Jimatsu no Daisy untuk menolak bala. Ozawa mengurutkan kemunculan stiker itu berdasarkan waktu dan memetakannya. Ia berhasil menemukan sumber awal kemunculan dan mirip seperti apa yang ada di dalam rumah gantung. Dalam video Nico disebutkan jika rumah itu berada di daerah Kinki. Ozawa menyimpulkan jika penyebaran gambar itu ke seluruh negeri bermula dari sana. Chihiro makin penasaran dengan koneksi yang terjadi. Ozawa menunjukkan sebuah rekaman di tahun 2014. Kala itu sebuah keluarga pindah ke rumah baru mereka. Unit yang akan mereka tempati berada di gedung 5. Anak dari pria itu tiba-tiba asik berada di bawah pohon sendiri, seolah ingin meraih sesuatu di atasnya. Sesampainya di unit yang ditinggali, sang ibu asik memandangi gunung yang ada di depan jendela. Anak itu menggambar hal aneh di mana ada sosok putih yang berada di atas patung dewa. Anak itu menjelaskan pada sang ayah jika hal tersebut adalah yang paling berkuasa. Video itu diakhiri di mana ada perempuan yang turun dengan jalan pintas namun berakhir kehilangan nyawa. Chihiro terkejut dengan video itu, namun yang ingin Ozawa sampaikan adalah mengenai gedung itu. Gedung dengan angka 5 sama seperti yang ada di video kutukan. Chihiro mengatakan jika dalam Kristen angka 5 berarti nafas Tuhan, sementara dalam numerologi Kabbalah angka 5 mewakili perubahan dan energi. Ozawa juga menemukan video lain di acara sebuah televisi 15 tahun lalu mengenai tempat itu.
Kameramen mendatangi anak-anak yang bermain asik di depan rusun. Pihak televisi mengira jika mereka tengah melakukan kejar-kejaran, namun anak-anak menjelaskan jika mereka bermain Mashira sama. Anak kecil yang berjaga berteriak mengatakan kesemak dan mengejar semua yang berlari. Salah satu anak perempuan tertangkap dan harus memberikan apa yang Mashira sama inginkan. Mashira menginginkan jepit rambut dan anak perempuan itu harus memberikannya. Pihak televisi sampai kebingungan dengan permainan itu. Ozawa mengungkapkan jika Mashira sama merupakan permainan yang membawa kesialan. Terlebih mereka memainkan di komplek yang sama dengan video sebelumnya. Data yang saya kumpulkan terhubung dengan cara menyeramkan. Sebelum pergi, Chihiro memberikan pesan pada Ozawa untuk tidak bertindak sendiri. Setiap ingin menyelidiki sesuatu, ia harus ikut. Chihiro pamit untuk menemui seorang dukun bernama Murota. Begitu Chihiro menunjukkan gambar yang ada di ponselnya, Murota bergegas menerawang. Murota awalnya cukup percaya diri dan mengatakan jika sosok itu cukup berbahaya. Namun semakin ia menerawang, Murota merasa jika sosok itu seperti monyet. Chihiro kebingungan mendengar hal tersebut dan tiba-tiba entah apa yang terjadi, Murota membuang ponsel milik Chihiro. Ia berdiri dari tempat duduk dan melihat ada tangan putih di belakang rambut Chihiro. Merasa jika itu di luar kemampuannya, Murota memilih untuk pergi tanpa mengatakan apapun. Chihiro meminta maaf pada pengunjung kafe karena mengganggu ketenangan. Ozawa mengirim pesan tentang video baru mengenai Sayama. Video itu merupakan wawancara lanjutan dari Meguro. Meguro menjelaskan jika ia melihat ada penampakan di luar rumahnya di mana ada sosok anak kecil sekitar kelas 5 SD dengan kepala yang menengadah ke atas. Hari berikutnya, ia mencoba melakukan pengobatan alternatif untuk mengusir setan. Kepala biksu yang melakukan ritual pengusiran energi negatif tak mampu berbuat banyak hingga muntah-muntah. Ia hanya bisa menyarankan Meguro untuk memelihara hewan dan terus dilakukan tanpa jeda. Harus ada segera pengganti jika ada hewan yang mati. Ozawa masih mencari tahu tentang arti dari gambar misterius yang menyebar di seluruh Jepang. Ia membaca sebuah artikel di mana penulis merasa frustasi karena tak menemukan petunjuk sama sekali. Sebuah video berita mengenai hilangnya keluarga tanpa jejak dan hanya ditemukan bekas darah yang ada di dalam rumah. Bahkan toko dan rumah ditinggalkan dalam keadaan yang terbuka. Ozawa melihat ada gambar lagi ketika foto keluarga yang hilang itu dirilis. Malam itu juga Ozawa pergi ke tempat di mana keluarga itu menghilang. Terdapat sebuah gambar misterius yang selama ini selalu muncul. Saat memotret gambar itu, Ozawa merasakan jika ada sosok yang mengamatinya dari belakang. Anak kecil dalam video Meguro kini mulai mengamati Ozawa. Pria itu mencoba menoleh ke belakang namun tak ada apapun di sana. Chihiro menelpon dan menanyakan keberadaan dari Ozawa. Pria itu mengaku jika ia tengah mencek sesuatu dan beralasan sudah kembali ke rumah. Hari berikutnya, Ozawa kembali memutar video di mana kali ini sebuah stasiun televisi memanggil anak SMA yang ada di jalan dan menanyakan tren terbaru. Salah satu gadis memberitahukan jika ada pesan berantai seperti kesialan. Dalam pesan itu tertulis jika tidak dikirimkan pada 3 orang atau lebih, maka akan mati. Mereka sama sekali tak percaya. Ternyata pesan berantai yang harus dikirim merupakan sebuah gambar manusia dan berada di bawah gerbang tori. Huruf Ona ada di setiap sudut dan tulisan kecil yang mengajak untuk pergi ke gunung. Ozawa menyadari jika kalimat terakhir itu sama seperti yang terjadi pada siswa SMP di perkemahan, yaitu ajakan untuk pergi ke gunung. Sebuah kertas berisi berita mengenai bundir massal dan didalangi oleh siswa SMA. Chihiro kini merasa jika liputan yang akan mereka lakukan terlalu berbahaya karena banyak orang mati dan meninggal. Jika ingin mundur, inilah saatnya. Terlebih seperti Sayama yang menghilang karena mengangkat liputan itu. Ozawa tak mau mundur begitu saja. Chihiro pun berjanji akan membantu sampai akhir. Tiba-tiba Ozawa mendapat pesan dari Meguro yang ingin bertemu dan mengobrol. Chihiro langsung semangat dan mereka bisa berangkat saat itu juga.
Di dalam kos, Meguro menjelaskan jika ia memelihara Medaka dan semenjak saat itu sosok anak laki-laki tak muncul lagi. Namun setelah setahun, Medaka itu tiba-tiba meninggal semua dan saat ia hendak kembali pulang, ada sosok wanita yang berdiri di beranda luar kamar. Meguro menunjukkan rekaman di mana sosok wanita itu mengenakan baju merah dan berambut panjang. Meguro menjelaskan wanita itu menghilang saat ia menelpon polisi. Ia pun akhirnya tinggal di kos temannya dan mulai memelihara hamster. Hamster itu juga mati setelah setahun dan kini ia menggantinya dengan kucing. Setiap ada yang mati, maka ia akan langsung menambal kekurangannya. Pendeta yang membantunya membersihkan energi negatif juga meninggal karena terjun. Selain itu, Sayama juga tak memelihara hewan peliharaan. Ozawa memberitahukan jika Sayama menghilang, namun Meguro merasa jika pria itu hanya kabur. Sayama terlihat licik dan mungkin ia sedang menikmati ketenangan di suatu tempat. Sekembalinya ke kantor, Ozawa memutuskan untuk memelihara ikan guna jaga-jaga. Di kantor sendiri, video penyelidikan dari Sayama hanya tinggal 1 buah. Dalam video itu mengisahkan tentang cerita horor Kinki, Masaru Sama. Dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Masaru yang sangat menyayangi ibunya. Hingga suatu hari, sang ibu meninggal karena suatu penyakit. Masaru terus menangis hingga ketiduran di kuburan. Suatu saat, muncul cahaya di atas gunung. Masaru yang telah melupakan kesedihannya mendatangi cahaya itu. Muncul sosok kakek-kakek dengan pakaian compang-camping yang berdiri di atas batu. Kakek itu mengaku dewa dan bisa mengabulkan permintaan. Masaru langsung meminta agar ia bisa dimanja oleh ibunya lagi. Kakek menerangkan jika ibu dari Masaru telah mati. Namun Masaru bisa mencari istri untuk menggantikan ibunya. Kakek itu memberikan buah kesemek di mana buah itu harus diberikan pada seorang perempuan dan perempuan itu bisa menuruti semua ucapan dari Masaru. Begitu sadar jika ada kesemek yang sudah menghitam di tangannya, Masaru mulai berteriak dari arah gunung. Para wanita yang ada di desa sama sekali tak ada yang tertarik dan justru merasa jijik melihat kesemek yang sudah busuk. Terlebih saat itu belum musim buah kesemek. Sayangnya meski terus berteriak terus-terusan, tak ada wanita yang mau hingga perlahan Masaru kelelahan dan mati. Semenjak kematian dari Masaru, setiap orang yang melintasi gunung akan mendengar suara itu disertai kesemek yang menggelinding. Para gadis dari desa mulai ketakutan dengan teror yang terjadi. Hingga pada akhirnya para warga mendirikan kuil untuk menenangkannya. Mereka menamai batu di puncak itu sebagai Masaru Sama. Ozawa menyadari sesuatu dalam dongeng Masaru Sama di mana kesemek juga terdengar di perkemahan SMP dan juga beberapa video terdengar seruan oi. Ozawa mulai menyimpulkan dari mana asal-usul itu dan gunung Masaru berada. Chihiro merasa jika mereka hanya tinggal membuat hipotesis yang menghubungkan semua itu sehingga halaman liputan bisa terisi. Ozawa merasakan jika memang ada sesuatu di daerah Kinki. Karena hari sudah malam, Chihiro pamit dan akan melanjutkan esok hari. Malam itu, Ozawa masih sibuk bekerja. Ia tak sengaja menjatuhkan pulpen ketika menelpon seseorang. Saat mengambil pulpen yang terjatuh, Ozawa menemukan catatan milik Sayama yang terkena darah. Peta itu seperti apa yang tergambar di papan saat ia membuat bersama dengan Chihiro. Di lantai atas, salah satu karyawan yang belum pulang berniat untuk mengecek keadaan dari Ozawa. Anehnya kala itu ketika masuk ke dalam basement, ruangan berantakan di mana Ozawa duduk mengatakan, "Terima kasih telah menemukanku." Pagi harinya, Chihiro kembali datang. Ia menanyakan keberadaan dari Ozawa pada salah satu karyawan di sana. Ketika masuk ke dalam basement, ruangan itu masih berantakan dan Ozawa menghilang. Ponselnya kala itu tertinggal dan berdering. Seorang di telepon mengatakan jika Ozawa menelpon tengah malam dan mengatakan terima kasih telah menemukanku. Mendengar kata tersebut, Chihiro mengecek laptop dan menemukan sebuah foto keluarga yang menghilang. Ia mendatangi tempat keluarga itu menghilang dan terlihat Ozawa berjalan sempoyongan. Chihiro melihat ada sosok wanita berbaju merah di samping Ozawa. Tanpa basa-basi, Chihiro langsung memukul Ozawa untuk segera menyadarkannya. Pria itu kebingungan dan sama sekali tak mengingat apa yang tengah terjadi pada dirinya dan kenapa ia ada di sana. Chihiro bergegas mengajak Ozawa pergi dari tempat itu dan membawanya ke rumah. Saat menghangatkan makanan, Ozawa melihat foto sekitar.
Chihiro ternyata pernah mempunyai seorang anak. Wanita itu mengatakan jika nama anaknya yang telah meninggal adalah Takumi. Mereka kembali berdiskusi di mana Chihiro merasa keadaan dari Ozawa mirip dengan Meguro namun lebih berbahaya. Ozawa menunjukkan kertas catatan milik Sayama di mana isinya sama seperti yang mereka tulis di papan. Ozawa memberitahukan jika ia mendapat alamat persembunyian Sayama dan berharap bisa menemukannya. Chihiro pun setuju untuk pergi ke tempat Sayama. Mereka melakukan perjalanan menuju ke kaki Gunung Fuji. Ozawa masih heran kenapa Sayama memilih tempat itu. Chihiro menganggap jika Sayama ingin memanfaatkan kekuatan gunung suci terbesar di Jepang. Saat berada dalam situasi yang ekstrim, orang akan berpegang pada apapun. Di dalam kantor, pegawai yang membersihkan basement mendapati ikan peliharaan dari Ozawa telah mati. Chihiro dan Ozawa sampai di tempat persembunyian dari Sayama. Ozawa membawa kamera dan akan menyebarkannya di media sosial karena hal itu merupakan bagian dari liputan. Pintu rumah itu tak terkunci dan bisa dibuka dengan mudah. Mereka mencium bau yang sangat busuk dari dalam rumah. Selain itu, sepertinya rumah Sayama sudah lama tidak dibersihkan. Saat masuk semakin dalam, terdapat kandang hewan di mana hewan yang ada di dalamnya sudah mati dan menjadi bangkai. Sayama muncul dengan mata satu yang ditutup. Ia langsung menyapa Chihiro yang datang ke rumahnya. Ozawa mempertanyakan kenapa Sayama menghilang. Tiba-tiba, seorang manusia berjalan merangkak dan bersembunyi di belakang kaki Sayama, lalu pergi naik ke lantai atas. Sayama memberitahu jika itu adalah istrinya dan menyalahkan Ozawa dan Chihiro atas apa yang terjadi. Ozawa mengaku jika ia mengumpulkan semua liputan milik Sayama namun justru semakin aneh. Tiba-tiba Sayama melarang dan mengatakan jika Ozawa ingin membunuh. Ia menatap Chihiro dan menanyakan apakah setelah dirinya kini giliran Ozawa. Sayama merasa jijik dengan Chihiro karena menjerat orang satu persatu. Ozawa berteriak jika Sayama selama ini kabur dan mereka sedang bertarung. Ia mengaku sedang dalam bahaya dan mencari cara selamat dari dalam naskah. Sayama mengucapkan terima kasih karena sudah menemukannya. Ia membuka penutup mata dan memperhatikan keluar pintu. Tiba-tiba istri Sayama tertancap tiang pagar dari atas dan mati. Sayama memberikan kertas pada Ozawa dan membenturkan kepalanya ke pagar rumah. Chihiro mengajak Ozawa untuk segera pergi dari rumah Sayama. Mereka berhenti di sebuah parkiran dan shock dengan apa yang terjadi. Bingkisan yang Sayama berikan merupakan sebuah flash disk yang berisi video di tahun 2008 berjudul Amano. Mendengar nama itu, Chihiro langsung tegang. Amano Iwayoto merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang kehilangan orang tercinta. Mereka hidup bersama dan berharap dapat bertemu kembali dengan orang yang mereka kasihi. Siang dan malam mereka selalu menyembah pada batu yang diberi nama Yashiro-sama. Di akhir video diperlihatkan semua anggota dan Ozawa menyadari jika Chihiro dulunya merupakan bagian dari kelompok itu. Chihiro akhirnya mengakui jika waktu itu ia baru saja kehilangan anaknya. Ia merasa jika agama itu memberikan ketenangan dan mengaku bergabung sebentar. Anaknya mati karena dibunuh. Kala itu, ia tengah membaca cerita di taman dan sedikit ketiduran. Ketika bangun, anaknya sudah menghilang dan kereta bayi ditemukan di dekat kolam. Chihiro menjelaskan jika hal aneh dalam agama itu adalah batunya. Batu itu muncul secara tiba-tiba di belakang bangunan. Ozawa merasa jika hal itu mirip cerita dengan Masaru Sama yang menemukan batu secara tiba-tiba. Chihiro kembali menjelaskan alasan dari agama itu bubar 10 tahun lalu adalah karena batu itu menghilang secara tiba-tiba dan penyelenggaranya menjadi gila. Ia yakin semua yang terjadi bermula pada batu itu dan apa yang Sayama titipkan menjadi sebuah petunjuk. Ozawa pun mengerti dan kini mereka harus segera melakukan sesuatu pada batu itu. Chihiro akan membantu dan tak akan membiarkan Ozawa bernasib sama dengan Sayama. Malam itu juga mereka pergi ke daerah Kinki meski berjarak cukup jauh. Pagi harinya mereka sampai di rusun yang ada dalam video. Mereka bertemu warga lokal dan menanyakan perihal permainan anak bernama Mashira-sama. Wanita itu menjelaskan jika dulu anak-anak sering bermain namun semenjak ada insiden tak ada lagi yang memainkan permainan itu.
Seorang anak SD menggelantung di atas pohon. Ibunya mencoba berlari dan menurunkan anak itu. Ia berusaha keras melompat, namun tak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya sang ibu menjadi gila dan menggambar aneh lalu menempelkannya di mana-mana. Chihiro langsung menunjuk sebuah gambar yang selama ini mereka temukan. Wanita tua itu membenarkan dan ia menjelaskan jika huruf yang ada adalah nama dari anak laki-lakinya. Tulisan kanji Ryo dibaca Akira. Wanita itu mengajak untuk melihat Gunung Masaru dari lantai atas. Mereka masuk ke dalam gedung 5, lantai paling atas. Hokora Masaru masih ada di gunung itu dan dulu katanya memang ada batu di dalamnya. Entah bagaimana batu itu menghilang tiba-tiba. Kini kuil itu terisi dengan banyak boneka. Ada yang mengatakan jika batu itu kembali lagi. Ozawa dan Chihiro kini meyakini jika batu yang hilang dalam agama sesat itu sudah kembali ke tempatnya. Mereka pun bergegas pergi. Begitu masuk ke dalam terowongan, muncul sosok wanita yang berdiri di tengah jalan. Wanita itu berwajah mengerikan di mana matanya hitam seperti lubang dan mulut menganga. Chihiro mundur ke belakang, namun kini sosok anak dengan kepala patah muncul menghadang. Anak itu juga bermata bolong dan mulut menganga. Tak ada pilihan lain, Chihiro memilih maju ke depan dan menabrak sosok perempuan gila. Chihiro kini berpikir jika mungkin batu itu akan berpindah ke tempat yang membutuhkan. Mulai dari rumah gantung, ibu Akira yang kehilangan anaknya butuh batu itu. Ozawa memperjelas jika maksud semua itu adalah batu tersebut memberikan kekuatan aneh pada mereka. Ozawa tak peduli dan kini yang terpenting adalah menghancurkan batu itu dan menyelesaikan artikel sehingga ia bisa menjadi pimpinan redaksi. Begitu mereka sampai di gerbang dan membuka kuil, tak ada batu di sana dan hanya boneka. Chihiro yang kesal menghancurkan kuil yang ada di depannya. Terdengar gema suara oi dari dalam hutan. Mereka bergegas lari dan menemukan sebuah kubangan air di mana ada pohon di tengah kubangan itu. Saat Ozawa melihat lebih dekat, tiba-tiba batu sudah ada di belakang Chihiro. Wanita itu mengucapkan terima kasih karena telah menemukannya. Ia mengaku membutuhkan batu tersebut. Ozawa mulai menyadari beberapa hal di mana ia ternyata selama ini dijebak oleh Chihiro dan tidak dijadikan tumbal untuk menghidupkan anaknya kembali. Sosok mengerikan perlahan muncul dari balik pohon. Sosok itu tak berbentuk dan mulai mengikat Ozawa. Pria itu masuk kembali ke dalam batu dan makhluk mengerikan itu berada di atas pohon berteriak oi. Video itu menjadi viral di internet. Chihiro kembali membuat video di mana ia mengaku kehilangan temannya bernama Ozawa. Ia juga menunjukkan bayinya, namun wajah Chihiro berubah menjadi tak karuan secara perlahan. Dan film pun berakhir. Apa yang terjadi dengan Sayama disebabkan dari kutukan Masaru sama. Kemungkinan Chihiro memberikan sebuah ide liputan untuk Sayama yang sebenarnya Chihiro sudah menyiapkan Sayama untuk dijadikan tumbal namun gagal. Chihiro sudah mengetahui liputan Sayama namun ia pura-pura di hadapan Ozawa. Pria polos itu tak merasakan apapun hingga akhirnya dijebak oleh penyembah batu. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau, itu ketarik.